Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info K3 RSID. Oke, kita akan lanjut membahas terkait dengan bedah mutu akreditasi puskesmas rumah sakit. Di video selanjutnya kita membahas terkait dengan elemen penilaian 5.1.1 dari poin A sampai 4. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas terkait EP 5.1.2 poin 1 sampai poin 4. Apa aja? Ayo kita lihat. Kepala puskesmas, ini apa nih? Oke. Waduh, agak panjang ya. 5.1.2, Kepala puskesmas dan tim petugas penanggung jawab mutu berkomitmen untuk membudidayakan, peningkatan mutu secara berkesinambungan melalui pengelolaan indikator mutu. Oke. Terkait indikator mutu, yang lanjut kedua, terdapat kebijakan tentang prioritas peningkatan mutu pelayanan pencapaian sasaran keselamatan pasien. Nah, ini gampang sekali ya. Jadi di sini adalah namanya disebut kebijakan, maka di sini kita tentukan SK indikator mutu prioritas puskesmas. Oke. Lalu yang kedua, SK indikator mutu SKP, sasaran keselamatan pasien. Oke. Salah ya. Di sini, oke. Dimana di dalamnya SKP ini sendiri itu berisi tentang KKT biasanya, lalu APD, lalu identifikasi pasien. Paling gampang sih ini untuk indikator mutu. Oh, satu lagi dan insiden KP. Jadi untuk indikator mutu prioritas puskesmas silahkan dipilih aja berdasarkan kebutuhan. Apa sih yang paling bermasalah di puskesmas tersebut gitu. Nah, itu bisa dijadikan prioritas puskesmas. Biasanya kalau prioritas puskesmas ini imutnya itu adalah waktu tunggu sih. Waktu tunggu poli, atau bisa juga di kelengkapan pengisian rekam medis. Ini juga bisa dijadikan prioritas gitu. Oke, lalu yang kedua untuk SK indikator mutu SKP, ini bisa teman-teman ambil itu kepatuhan kebersihan tangan, lalu kepatuhan penggunaan APD, identifikasi pasien, dan insiden keselamatan pasien, itu bisa. Oke, ini untuk 5.1.2, karena diminta itu adalah kebijakan, maka bentuknya itu adalah regulasi, tidak dokumentasi, tidak ada. Lanjut 5.12, poin 2. Dilakukan pengumpulan dan analisis capaian indikator mutu dan sasaran keselamatan pasien. Oke. Ini pengumpulan ya. Ini jadi seperti poin 5.1.1 tadi. Di sini berarti bentuknya dokumentasi. Di sini adalah yang pertama itu adalah laporan hasil indikator mutu bulanan. Oke. Baik itu IMN, IMPP, ataupun IMU, indikator mutu unit ya. Ini adalah laporan hasil indikator mutu bulanan. Oke, lalu apa lagi di sini? Oke, kayak gini aja sih. Kalau teman-teman yang ingin tahu laporan hasil indikator mutu itu bulanan seperti apa sih? Yang pasti pertama tuh terdiri dari gimana ya? Pertama itu adalah laporan bulanan. Lalu kedua adalah form sensus harian ya. Ini lampirannya. Lalu, oh ya, di dalam laporan bulanan ini, teman-teman udah ada bayangan belum ya? Coba kita cari ya. Coba ya. Kita cari di sini laporan bulanan indikator mutu. Nah, contohnya bisa teman-teman ambil di rumah sakit sih, karena di rumah sakit itu sudah rutin untuk membuat laporannya. Ini di Scribe-nya tidak ada ya. Skype. Nah, ini dia nih. Nah, laporan bulanan juga banyak nih.
Bukan, ini kayaknya nih ya. Apa dinas? Bukan juga ya. Nah, ini bisa kayak gini nih. Ini saya coba contoh. Sebenarnya sih nggak kayak gini ya. Cuma ini juga bisa. Jadi bentuknya seperti ini. Ini unit apa? Atau satuan kerja apa? Judul indikatornya apa? Tahun berapa? Bulan apa? Gitu. Nah, ini bulannya apa? Targetnya berapa? Capaiannya berapa? Hasilnya itu gimana? Tercapai, tidak tercapai. Oke. Ini formulariumnya gimana? Lalu kendalanya apa? Rencana perbaikan. Gitu. Dan ini tanda tangan. Dibuat oleh, diketahui, diperiksa, disahkan. Oke. Jadi bisa ngikutin seperti ini. Simple sih. Ini namanya laporan bulanan pemantauan indikator mutu unit. Oke. Oke. Yang pasti laporan indikator mutu ini disahkan oleh dibuat oleh PJ mutunya di unit, lalu disahkan oleh kepala unitnya dan diserahkan kepada tim mutu puskesmas untuk divalidasi gitu. Oke, maaf tadi keputus ya. Kita lanjut 5.1.2.3. Dilakukan evaluasi mana tadi ya? Efektivitas upaya peningkatan mutu berdasarkan hasil analisis capaian indikator mutu puskesmas. Nah, ini adalah evaluasi. Jadi di dalam laporan tadi, oke, laporan indikator mutu ini pastikan ada analisisnya. Poin analisis diisi lengkap, khususnya untuk indikator mutu yang tidak tercapai gitu. Jadi bisa dicek di sini. Nah, coba saya unduh dulu ya. Oke. Misalnya indikatornya dia tidak tercapai, hasil capaian tidak tercapai, maka di sini silakan diisi analisisnya itu apa, kendalanya di mana, lalu dibuat rencana perbaikannya atau plan of action-nya tuh bagaimana. Oke. Itu aja sih. Nah, karena dia di sini DW dokumentasi dan wawancara. Karena nanti di tim, oh maaf, di sini karena ini finance lengkap. Lalu nanti untuk tim mutu dia akan membuat laporan pemantauan mutu bulanan. Di mana diisi laporan pemantauan mutu bulanan ini adalah hasil seluruh indikator mutu. Lalu akan dikumpulkan mana yang tidak tercapai, dibuat analisanya dan dibuat juga poin plan of action-nya atau rencana perbaikannya gitu. Inilah yang disebut dengan penilaian efektivitas indikator mutu gitu. Untuk yang teman-teman belum tahu, jika ada nih, jadi untuk alur indikator mutu sendiri, bila tidak tercapai, ini sekadar kita bahas ya, ada indikator mutu tercapai, maka unit membuat analisa atau EOA. Lalu bulan depan, di bulan selanjutnya, bila tidak tercapai lagi, unit kembali membuat hal yang sama. Oke. Samping aja ya. Oke. Lalu di bulan ketiga, bila tidak tercapai lagi, oke. Udah 3 bulan berturut-turut tidak tercapai, maka unit membuat PDSA gitu. Bulan ketiga dia membuat PDSA, di mana di bulan selanjutnya berjalan, dia akan menjalankan tindak lanjut dari PDSA-nya gitu. Makanya nanti saat melakukan tindak lanjut tersebut, dia akan harus membuat form bukti pelaksanaan tindak lanjut. Oke. Dan di bulan keempat ya, bulan keempat tidak tercapai, tapi ada peningkatan. Oke, maka dianggap PDSA-nya
berhasil, karena walaupun belum tercapai, ada peningkatan dalam targetnya, ada peningkatan dalam capaiannya gitu. Makanya inilah yang disebut siklus ya. Oke. Maka siklus kembali lagi ke dari nol gitu. Bila dia tercapai, tidak tercapai, ulang lagi. Membuat ini tercapai, tidak tercapai, buat lagi POA, tidak tercapai, buat PDSA lagi sampai tercapai gitu. Oke. Itu sekilas saja ya. Kita lanjut ke 5.1.2.4. Rencana peningkatan pengetahuan dan keterampilan kedua perencanaan berbagai mutu-mutu. Oke, ini mah jelas ya. Ini sudah pasti adalah pelatihan. Pelatihan terkait mutu, dan biasanya ini ada pelatihan terkait mutu, pelatihan keselamatan pasien, pelatihan PPI, pelatihan manajemen resiko. Jika ingin melakukan, pastikan UMAN-nya tuh ada undangan, materi, absensi, dan notulen. Oke. Oke, karena ini bentuknya rencana, maka bisa teman-teman membuat program pelatihan. Nah, oke, karena bentuknya rencana ya pasti program pelatihan, di mana di dalamnya wajib dilakukan pelatihan mutu, pelatihan keselamatan pasien, pelatihan PPI, atau pelatihan manajemen risiko. Dan jangan lupa jika melakukan kegiatan tersebut, pastikan ada UMAN-nya. Gitu aja sih. Oke, simple ya. Mohon maaf tadi kepotong ya, karena tadi salah pencet sehingga terpaus gitu. Semoga mencerahkan. Kayaknya untuk semakin ke bawah semakin jelas ya untuk elemen penilaiannya. Bagaimana? Nanti kita akan bahas secara detail mengenai cara membuat indikator mutu, lalu cara membuat laporan bulanan kita akan bahas di sesi tersendiri. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.